Bagaimana Gunung Lawu bisa terbentuk? Simak penjelasannya di sini. Penjelasan ini dijelaskan oleh ChatGPT dari OpenAI. Berikut adalah penjelasan mengenai patahan Sidorampin, Gunung Lawu Purba, Gunung Lawu saat ini, serta gunung-gunung di Pegunungan Lawu Purba, dan bagaimana terbentuknya Gunung Lawu saat ini. 1. Patahan Sidorampin. Patahan Sidorampin adalah patahan geologis aktif yang terletak di lereng selatan Gunung Lawu, dekat daerah Tawangmangu, Jawa Tengah. Patahan ini terbentuk akibat pergerakan lempung tektonik yang menyebabkan retakan pada kerak bumi. Patahan ini berperan dalam proses pembentukan Gunung Lawu dan memengaruhi struktur geologi di sekitarnya. Aktivitas tektonik di sepanjang patahan ini dapat menyebabkan gempa bumi kecil di daerah tersebut. 2. Gunung Lawu Purba. Gunung Lawu Purba adalah fase awal dari pembentukan Gunung Lawu yang kita kenal saat ini. Pada masa lalu, Gunung Lawu Purba terbentuk dari aktivitas vulkanik yang tidak sempurna, di mana magma yang mendesak ke permukaan terjebak dan tidak mampu meletus dengan sempurna. Akibatnya, gunung ini mengalami erosi dan perubahan struktur selama jutaan tahun, menyebabkan terbentuknya Pegunungan Lawu Purba. 3. Gunung Lawu saat ini. Gunung Lawu yang ada sekarang adalah hasil dari aktivitas vulkanik yang lebih mudah dibandingkan dengan Gunung Lawu Purba. Gunung Lawu saat ini adalah gunung stratovolcano dengan ketinggian sekitar 3.265 meter di atas permukaan laut MDPL, meskipun dianggap tidak aktif. Gunung Lawu masih memiliki sisa panas dari magma di bawahnya, yang menyebabkan aktivitas geotermal seperti sumber air panas. Letusan terakhir Gunung Lawu diperkirakan terjadi pada 28 November tahun 1885. 4. Gunung-gunung di Pegunungan Lawu Purba. Pegunungan Lawu Purba terdiri dari beberapa gunung yang terbentuk pada fase awal aktivitas vulkanik di kawasan tersebut. Beberapa gunung yang terkait dengan Pegunungan Lawu Purba meliputi Gunung Monggrang, salah satu sisa dari Pegunungan Lawu Purba, yang saat ini menjadi bagian dari pegunungan di sekitar Gunung Lawu. Gunung Jobolaranga, gunung ini juga merupakan bagian dari struktur vulkanik tua yang membantu membentuk Gunung Lawu saat ini. Gunung Pundak, salah satu gunung yang menjadi bagian dari kompleks vulkanik purba di kawasan Gunung Lawu. 5. Terbentuknya Gunung Lawu saat ini. Gunung Lawu saat ini terbentuk melalui proses vulkanik yang panjang, di mana beberapa gunung purba runtuh, dan material vulkanik menumpuk menjadi Gunung Lawu yang lebih muda. Aktivitas patahan seperti patahan Sidorampin berperan dalam membentuk tekanan pada magma yang berada di bawah permukaan. Ketika tekanan ini meningkat, material vulkanik terdorong ke permukaan, membentuk Gunung Lawu seperti yang ada sekarang. Seiring waktu, erosi dan aktivitas geotermal turut membentuk struktur Gunung Lawu hingga menjadi gunung yang kita kenal saat ini. Gunung Lawu yang saat ini dianggap tidak aktif, namun tetap memiliki potensi geotermal dan risiko gempa bumi kecil akibat patahan di sekitarnya. Kesimpulan, Pegunungan Lawu Purba dan Gunung Lawu saat ini merupakan hasil dari aktivitas vulkanik dan pergerakan patahan seperti patahan Sidorampin. Proses pembentukan Gunung Lawu berlangsung selama jutaan tahun dengan gunung-gunung purba yang bergabung menjadi satu. Pemahaman mengenai proses geologis ini penting untuk mempelajari risiko bencana di masa depan dan pengelolaan lingkungan di kawasan Gunung Lawu.